Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di Hari Raya Natal 25 Desember tahun 2024. Marilah kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan di hari yang bahagia ini. Untuk itu, jangan lupa dalam ibadah ini juga ada perjamuan kudus. Jangan lupa sediakan hosti dan anggur ya, bisa juga biskuit, sirup, teh. Dan marilah kita buka dengan mengundang Tuhan dalam ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di hari raya Natal 25 Desember tahun 2024 ini, kami bersyukur padamu Bapa, oleh karena kasih setiamu kami dapat merayakan Hari Maulid Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia, lahir di Bethlehem di sekitar 2024 tahun yang lalu. Di hari yang berbahagia ini, kami mau beribadah kepadamu, memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita dan syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Natal yang telah mengajar, kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kami keluarga Warlot Ministry mengucapkan selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2024. Merry Christmas
Feliz Navidad ya. Mari kita dengarkan pemerintahan firman Tuhan di hari bahagia ini. Untuk itu siapkan pembacaan dari Injil Lukas pasal 2. Kita akan baca nanti mulai ayat 8 sampai dengan ayat 20. Injil Lukas pasal 2, kita baca dari ayat 8 sampai dengan ayat 20. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi yang berkuasa di alam semesta ini, pencipta kami dan seluruh alam semesta ini, di hari raya Natal yang berbahagia ini firman-Mu akan diberitakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lukas 2 ayat 8-20, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, kira-kira pada 2024 tahun yang lalu ada suatu peristiwa di padang Efrata ya, di Israel sana. Gembala-gembala sedang menjaga domba-dombanya, ternaknya di padang Efrata, dan di malam yang sunyi dan gelap itu tiba-tiba terjadi peristiwa terang benderang. Itulah yang menyebabkan para gembala jadi ketakutan karena tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang di malam yang sunyi itu ya. Tapi ternyata itu adalah malaikat Tuhan yang Tuhan utus untuk mengabarkan berita gembira, kabar Injil tentang kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Jadi malaikat itu datang memberitakan berita kelahiran Tuhan Yesus yang kita sebut hari raya Natal itu kepada yang pertama-tama bukan Raja Herodes yang memerintah pada waktu itu, bukan kepada guru-guru agama, para imam atau kaum Farisi, tetapi kepada orang yang dianggap pekerjaannya stratanya rendah, yaitu para gembala
yang malam itu sedang menjaga ternaknya, yaitu domba-domba dan kambing-kambingnya ya. Dan mereka kaget ketika muncul malaikat Tuhan yang begitu dahsyat ya dan mengejutkan, dan mereka semua gemetar ketakutan. Dan malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, karena aku datang untuk memberitakan kabar gembira, karena hari ini telah lahir bagi kita semua juru selamat yang bernama Yesus Immanuel di Bethlehem." Tanda-tandanya ialah ada seorang bayi yang ditaruh di palungan, dibedung dengan kain lampin. Nah, itulah berita yang disampaikan malaikat Tuhan kepada para gembala dengan sekaligus tanda-tandanya ya. Jadi apa respons, apa reaksi dari para gembala? Mereka tidak tunggu lama, langsung, "Ayo mari kita segera ke Bethlehem untuk melihat apa yang dikatakan oleh malaikat tadi." Dan selanjutnya kita tahu dari pembacaan tadi, para gembala spontan pergi ke Bethlehem, dan di sana mereka menemui bayi Natal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, seperti yang diberitakan oleh malaikat. Dan bayi Natal yaitu Yesus Kristus bersama Yusuf dan Bunda Maria ya. Dan setelah itu mereka melihat, mereka begitu bersukacita para gembala. Dan setelah mereka memuji dan menyembah Putra Natal, Juru Selamat dunia itu, mereka pulang dari tempat itu, mereka memberitakan apa yang mereka lihat sesuai yang disampaikan oleh para malaikat ya. Jadi apa pelajaran buat kita di Hari Raya Natal 25 Desember 2024? Yang pertama, bahwa Tuhan betul-betul menghargai orang-orang yang paling kecil sekalipun. Para gembala kalau di Israel pada zaman itu adalah pekerja-pekerja yang paling rendah ya tingkatannya. Jadi di sini apapun status kita, apapun pekerjaan kita, keadaan kita, janganlah kita merasa minder, sebab justru dalam kerendahan kita Tuhan memperhatikan kita. Itu yang pertama ya. Buktinya berita yang dahsyat, kabar Natal ini pertama-tama diberitakan kepada para gembala. Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa Tuhan memperhatikan semua orang, tidak melihat dia kaya atau miskin. Jadi untuk itu marilah kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus, Putra Natal yang kita rayakan kelahirannya pada hari ini. Dan hal yang kedua, marilah kita seperti gembala-gembala ketika mendengar kabar bahagia dari para malaikat yang memberitakan berita Natal itu, mereka tidak terus, kan tengah malam itu kejadiannya waktu malaikat menyampaikan. Mereka tidak katakan begini, kita istirahat dulu deh, nanti besok. Kan yang penting kita sudah tahu beritanya. Tidak. Mereka langsung spontan pergi melihat apa yang diberitakan oleh malaikat. Jadi pelajaran kedua, marilah ketika kita mendengarkan berita Natal ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hendaknya kita berespons dengan spontan ya. Jangan berlambat-lambat. Seperti para gembala, mereka langsung bereaksi pergi melihat Putra Natal yang baru lahir itu. Jadi pelajaran yang kedua, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus spontan bereaksi sesuai apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dengan peristiwa Natal ini, kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem, itu menimbulkan pengharapan buat kita
karena beberapa tahun kemudian Tuhan Yesus menuntaskan karyanya, yaitu mati di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk keselamatan seluruh umat manusia, untuk mengampuni semua dosa-dosa manusia, termasuk kita. Jadi dengan demikian kita tidak perlu khawatir lagi. Kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan menuju ke sorga dan kita akan tinggal bersama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Putra Natal yang kita peringati kelahirannya hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya berita Natal yang disampaikan hari ini membuat kita selalu bersyukur, bersukacita, dan tetap setia bersaksi dan melayani Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Selamat Hari Natal, Merry Christmas, Feliz Navidad bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik dari kami, keluarga Warlord Ministry. Dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2025 yang tinggal beberapa hari lagi. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, memberkati kita sekalian. Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman Warlord di rumah. Kita jumpa lagi. Saya menyambung apa yang tadi dibawakan oleh Opa mengenai gembala-gembala yang mendengar berita tentang kelahiran Yesus, Tuhan Yesus ya. Bapak Ibu, firman hari ini saya melihat dari gembala dan malaikat datang di waktu malam. Ya, gembala-gembala yang kita melihat adalah strata kehidupan manusia, boleh dikata yang paling rendah. Ya, gembala-gembala ada di malam. Di sini mari kita sedikit melihat bagaimana Tuhan datang di dalam satu keadaan yang saya renungkan, kenapa harus malam, tidak pagi atau siang. Kita melihat dulu di situ kenapa harus malam. Ya, saya merenungkan tidak ada satu pernyataan di firman mengatakan malam, siang atau pagi. Saya merenungkan malam. Ya, kehidupan manusia dikatakan malam itu kegelapan. Di dalam kegelapan kita tahu ada banyak hal, itu melambangkan satu kegelapan kehidupan dalam suasana kehidupan yang gelap, ada dosa, ada penderitaan di situ. Kenapa ada gembala? Gembala mewakili kehidupan manusia dengan strata yang paling rendah boleh dikatakan. Tetapi di situ dalam kehidupan gembala ada persekutuan anak-anak manusia atau khususnya anak Tuhan yang hidup bersama. Kehidupan manusia memang di dalam kehidupan kegelapan ada banyak hal yang kehidupan manusia di situ ada persekutuan. Ada merasa penderitaan, ada merasa sukacita bersama, penderitaan bahkan bersama karena diadakan waktu itu malam. Saya melihat dua sisi ini Bapak Ibu, malam dan gembala. Itulah kehidupan manusia. Saya renungkan lebih jauh, Tuhan datang di saat yang demikian. Tuhan datang saat itu menyatakan berita kesukaan yang didahului oleh malaikat-malaikat. Di dalam kegelapan kehidupan manusia, apabila kita benar-benar hidup bersama Tuhan, ada harapan, sukacita di dalam kegelapan.
Asal kita hidup bersama dengan Tuhan, asal kita hidup bergantung dengan Tuhan, tidak menjadi masalah dalam kegelapan. Karena di dalam kegelapan itu Tuhan ada bertahta. Asal kita tetap bergantung dengan Tuhan. Saya melihat hal-hal demikian, bagaimana Tuhan menyatakan keselamatannya dimulai dengan kegelapan. Ada sukacita, ada harapan yang diberikan oleh malaikat-malaikat. Kegelapan sangat nyata bila ada suatu sukacita terang yang memberikan harapan. Bila kita ada di dalam suasana terang, sukacita itu tidak terlalu nampak. Saya melihat di situ, Bapak Ibu. Saya merenungkan justru di dalam kegelapan itu tidak ada harapan. Kehidupan manusia dengan strata yang sangat rendah, hidup bersama, mencari kehidupan bersama. Tiba-tiba datang suatu sukacita, pengharapan yang terang benderang yang diberikan oleh Tuhan itu begitu nampak. Datang pada gembala-gembala di waktu malam. Mereka mendengarkan suatu kabar sukacita. Saya melihat juga di situ, saya merenungkan. Kita tidak bisa melihat satu sukacita kalau kita tidak dalam Tuhan. Apapun yang kita alami secara manusia di dalam kegelapan kehidupan dunia ini, kita tidak bisa nampak kehidupan dalam Tuhan kalau kita tidak hidup bersama. Kita tidak ada harapan satu sukacita bersama di dalam Tuhan, atau penderitaan bersama tetap di dalam Tuhan. Semua kita bisa nampak apabila berita sukacita terang benderang itu datang. Saya percaya gembala-gembala menyatakan manusia harus hidup bersama, harus hidup di dalam Tuhan walaupun dalam kegelapan. Tidak ada pengharapan, hidup bersama, bersekutu. Apabila suatu sukacita datang seperti malaikat pada malam itu, mereka merasakan sukacita dan ada suatu yang tidak mereka duga. Itulah manusia, Bapak Ibu. Kita harus merasakan ini. Mari kita renungkan. Kita harus tetap di dalam Tuhan. Kita bersekutu bersama. Jangan jauhkan persekutuan. Saya ulang-ulang, Bapak Ibu. Apapun yang kita alami, asal kita bersama, kita bisa membangun juga bersama. Dan Tuhan melihat itu pada saat-saat tertentu. Tuhan melihat kalau kita bersekutu, Tuhan datang dengan satu sukacita besar seperti para penggembala malam itu. Ada harapan sukacita, berita sukacita akan sangat nampak seperti gembala-gembala. Dan setelah mendengarkan sukacita itu, mereka mendengar bersama dalam pembacaan kita pada hari ini. Tidak ada yang mengatakan, ada suatu perdebatan mendengar itu. Ada suatu yang tarik menarik mengatakan, apa ya, saya tidak yakin, atau pertentangan. Tapi mari kita membaca, kita merenungkan. Persekutuan membawa kita pada satu pernyataan apabila berita datang. Apakah berita itu buruk atau tidak? Tapi pembacaan pada hari ini, berita itu datang dengan bersukacita. Waktu mereka mendengar berita ini, tidak ada perdebatan di dalam pemberitaan berita ini. Karena saya percaya mereka sehati, duduk bersama. Di dalam mereka menjaga domba-domba di kegelapan malam. Waktu mereka mendengar berita itu, mereka semua kaget dan percaya. Bukan kaget karena tidak percaya, tapi mereka kaget dengan sukacita. Tidak ada sesuatu yang bertentangan. Langsung mereka laksanakan apa yang diberitakan oleh malaikat-malaikat. Mereka datang saat itu juga
menyatakan berita itu. Mereka menuju pada berita yang diberikan oleh malaikat-malaikat. Bapak Ibu, mari kita lihat persekutuan ini. Persekutuan di dalam Tuhan, hidup bersama, hidup bersekutu, ada sehati dan sepikir. Mari kita hidup dalam dunia yang tidak ada harapan. Tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan apabila terang itu datang. Ya, kita merasa bersama, kita melihat bersama, sehati keputusan bersama. Apa yang dijelaskan, dikatakan dalam terang itu, mereka bersama berjalan mencari. Itulah tanda-tanda bagi anak-anak Tuhan yang hidup bersekutu. Ya. Pertentangan secara manusia itu yang saya renungkan. Kenapa harus malam? Kalau malam, sekali lagi, semua bisa nampak. Khususnya bagi anak Tuhan. Karena di dalam kegelapan malam, kegelapan dunia, itulah ciri-ciri anak Tuhan bisa bersekutu. Bisa merasakan persekutuan. Bisa merasakan pertumbuhan di dalam Tuhan bersama. Bisa merasakan kalau tidak hidup di dalam Tuhan, itu juga saling merasakan, saling mengontrol satu yang dengan yang lain. Bapak Ibu, malam menandakan kehidupan dunia. Tetapi berita sukacita dari malaikat datang, tidak ada sesuatu yang tidak terjadi. Tidak ada sesuatu yang harus kita ragukan. Ya dan pasti. Kehidupan manusia di dalam Tuhan melihat terang, tidak ada ragu-ragu. Semua ada kepastian. Semua berakhir dengan ya dan amin. Berita yang sangat memberikan sukacita, pengharapan, kehidupan yang besar, yang membawa sukacita, damai sejahtera bagi siapapun anak-anak Tuhan yang mendengar kabar dari Tuhan. Bapak Ibu, berita Natal yang diberikan oleh malaikat-malaikat kepada gembala bukan berarti di strata yang di atas manusia Tuhan tidak datang. Tuhan datang, di sini dikatakan Tuhan datang bukan orang yang di tingkat atas, tetapi yang paling rendah. Yang tidak dihitung manusia, itu yang Tuhan melihat. Mari berita mengenai kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan manusia. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan mencari orang yang hidup mungkin tidak berarti, mungkin tidak ada apa-apa dalam kehidupannya, tapi Tuhan di situ datang lebih dulu. Mari kita belajar mengenai berita kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan saat ini. Itu menjadi pengharapan kita bagi anak-anak manusia. Di dalam keadaan, sekali lagi dalam keadaan kita yang tidak menentu, apabila kita hidup di dalam Tuhan, maka tiba saatnya waktunya Tuhan akan datang menyatakan dirinya. Biarlah Natal tahun ini membawa harapan bahwa kegelapan dunia makin nyata, tapi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kegelapan itu tidak akan Tuhan biarkan. Kita akan diselamatkan oleh Tuhan asal kita bersama-sama dengan Tuhan. Saya tekankan Bapak Ibu, jangan tinggalkan kehidupan di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan anak-anak Tuhan di dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini. Karena sekali lagi saya ulang-ulang, iblis mau ambil kehidupan anak-anak Tuhan. Mereka menghancurkan persekutuan, tetapi menjadi contoh para gembala. Mereka hidup bersehati, bersekutu, merasakan sukacita bersama, merasakan tangan Tuhan bersama, tidak sendiri-sendiri, tetapi persekutuan itu tidak akan terpisahkan. Dan di dalam persekutuan anak Tuhan ada berita seperti yang diberikan oleh malaikat saat itu. Ada hal-hal yang luar biasa Tuhan berbicara di situ, menandakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang hidup bersama Dia.
Hanya itu Bapak Ibu, saya tidak panjang karena Opa sudah katakan. Selamat hari Natal. Kiranya Natal yang kita terima pada tahun ini membawa sukacita, damai sejahtera, pengharapan. Karena sebentar lagi mari kita membawa Natal ini, sebentar lagi Tuhan akan menjemput kita di dalam persekutuan yang utuh. Karena Tuhan di situ menjemput kita dengan kabar yang sukacita bahwa pengharapan tidak pernah mengecewakan. Hanya itu Bapak Ibu, kiranya Roh Kudus memberikan wawasan yang lebih lagi dari apa yang saya bawakan. Pasti Roh Kudus akan memberikan satu pengharapan, satu pencerahan yang lebih lagi daripada apa yang saya bawakan. Kiranya Tuhan memberkati sampai kita jumpa di minggu depan. Selamat Natal Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah pemberitaan firman Tuhan tadi tentang gembala-gembala ya yang menuju ke Bethlehem untuk melihat Tuhan Yesus waktu kelahirannya, di hari raya Natal ini juga kita harus mengingat inti kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ialah pengorbanannya di atas kayu salib. Dan untuk memperingatinya, kita akan melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu perjamuan kudus. Untuk itu, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk pemberitaan firman-Mu di hari raya Natal ini. Dan saat ini dalam sukacita Natal kami tetap melaksanakan perintah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, untuk melakukan perjamuan kudus, mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Berkatilah, kuduskanlah roti dan anggur perjamuan kudus Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik, dan kami juga yang ada di Sentul City. Dan ampunilah semua dosa salah kami. Kami juga mengampuni sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gembiralah dan sambut Rajamu. Hatimu terima bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia gembira dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kalau di hosti atau roti perjamuan kudus ada firman Tuhan, silahkan dibaca. Itu merupakan pesan Tuhan di hari raya Natal ini. Oke, silahkan dibaca masing-masing. Dan secara global pesan khusus buat keluarga Warot Misteri. Mazmur 66 ayat 19, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. 2 Tawarik 14 ayat 11b. Selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat.
Kasih apa ya tidak betul suara jalan jalan. Yang tadi apa? Engkau ya. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Mazmur 73 ayat 23b, Engkaulah Tuhan yang memegang tangan kananku. Jadi pesan Tuhan bagi kita semua secara global ya, di hari raya Natal 25 Desember tahun 2024 ini, pertama kita harus bersyukur Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Tadi itu apa? Tuhan mendengar. Terus di GV tadi apa? Selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah Ya. terhadap yang kuat. Ya, kita harus selalu berdoa kepada Putra Natal, yaitu Tuhan Yesus yang kita peringati hari Maulidnya, hari kelahirannya, sebab hanya Dialah yang memberi kita apa? Kemenangan ya, kekuatan. Intinya itu toh. Ya. Terus di Oma tadi itu adalah perkataan malaikat Gabriel kepada Maria, karena waktu itu Maria dikatakan hamil oleh siapa? Malaikat Gabriel. Menurut Bunda Maria tidak mungkin kan, dia belum menikah. Tetapi kata malaikat Gabriel yang diutus oleh Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, buat manusia tidak mungkin, tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan untuk itu hendaknya kita bersukacita, bersyukur di hari raya Natal 25 Desember 2024 ini, karena Tuhanlah yang memegang tangan kanan kita. Itu artinya kita akan selalu menang. Jadi apapun permasalahan, tantangan, cobaan atau serangan dari musuh-musuh kita, yaitu kuasa gelap, kita pasti menang. Karena Tuhan memegang tangan kanan kita, yang berarti Tuhan berperan bersama kita ya. Jadi pesan Natal di 25 Desember 2024 ini sangat indah ya, dan penuh dengan janji-janji Tuhan. Mari kita angkat roti perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata di Injil Matius pasal 26, dan ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan Tuhan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita ucapkan dengan iman, inilah tubuh anak domba Allah yang telah berkorban di kayu salib di Bukit Golgota. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan makan dengan iman. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita ucapkan dengan iman, inilah darah anak domba Allah yang suci, yang sudah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum. Mari kita bersyukur di hari raya Natal ini. Dunia gembira dan sambut rajamu di hatimu, terimalah
sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Terima kasih Tuhan, di hari ulang tahun yang secara manusiawi yang ke-2024 tahun, kami mengucapkan Happy Birthday Tuhan Yesus, dan kami bersyukur oleh karena kedatangan-Mu di Bethlehem, sehingga kami menerima pengharapan di dalam kehidupan ini, terlebih pada peristiwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib di Bukit Golgota yang menebus segala dosa-dosa kami, sehingga kami sudah pasti akan selamat oleh karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, dan kami setelah di dunia ini akan menuju ke sorga. Di hari raya Natal yang penuh sukacita ini Tuhan, kami berdoa buat semua saudara-saudara kami yang masih hidup di dalam garis kemiskinan, yang mengalami penderitaan-penderitaan karena peperangan, karena permasalahan yang tidak kunjung selesai, misalnya juga karena penyakit yang belum sembuh-sembuh. Tuhan Yesus, tolonglah, jamalah mereka Tuhan, angkatlah segala beban yang sedang mereka hadapi, sehingga mereka juga bisa mengalami sukacita di hari raya Natal di tahun 2024 ini. Dan kami berdoa juga buat pemerintah bangsa kami, berkatilah Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka dan keluarganya, serta semua pejabat-pejabat negara kami, baik sipil, TNI maupun Polri, di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, curahkanlah roh takut akan Tuhan serta hikmat marifat dari sorga, agar pemimpin-pemimpin bangsa kami ini dapat menjalankan tugas memimpin negara kami, rakyat Indonesia, dengan penuh dedikasi dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkatilah saudara-saudara kami, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang berbahagia di hari raya Natal ini, bahkan di sepanjang minggu yang berjalan karena hari ulang tahun. Juga karena berkat-berkat yang berlimpah, seperti mendapat promosi di dalam pekerjaan, bisnis yang terus meningkat omsetnya. Untuk itu Tuhan sempurnakan bahagia sukacita mereka di hari raya Natal ini. Yang berulang tahun, Tuhan karuniakan panjang umur, tetap sehat-sehat, dan berhasil di dalam cita-cita, dan meningkat terus dalam bisnis dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak, dan kami tetap berdoa buat keluarga besar Warlord Ministry. Tuhan, berkatilah kami di dalam kami menjalankan tugas-tugas pelayanan dan kesaksian, agar dengan pimpinan Allah Roh Kudus banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu kami bersiap-siap, berjaga-jaga peristiwa pengangkatan, di mana Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kami semua yang sungguh-sungguh percaya
dan yang bersukacita di hari raya Natal ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan pimpinlah kami Allah Roh Kudus di dalam tinggal beberapa hari lagi kami akan meninggalkan tahun 2024 ini untuk memasuki 1 Januari tahun 2025 bersama-sama dengan Putra Natal, yaitu Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Kami percaya jika Tuhan bersama kami, tidak ada hal yang mustahil dan kami akan meraih kemenangan demi kemenangan. Pakailah kami Warlot Ministry terus menerus Tuhan, selama kami diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus. Dan untuk menutup ibadah sukacita hari raya Natal ini, kami memohon berkat daripada-Mu Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Putra Natal, Raja Damai, dan kasih Allah Bapa, berkat-berkat dari Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga-keluarga masing-masing, dan kami semua yang ada di Sentul City di hari raya Natal ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah syukur Natal pada hari ini selesai. Sampai jumpa lagi di tahun yang baru nanti, ya. Tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.